tentang hak seorang istri terhadap suaminya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu engkau memberi makan dia jika seandainya engkau makan, memberikan pakaian dia jika seandainya engkau berpakaian. Maksudnya, tidak diperkenankan bagi seorang suami mengkhususkan dirinya dalam hal makanan dan pakaian kecuali bersyirikat dengannya adalah istrinya dan anak-anaknya. Dia dan istrinya dan anak-anaknya mempunyai hak yang sama di dalam nafkah. Itu kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Sehingga para ulama kita mengatakan, jika seandainya seorang suami mengkhususkan dirinya dalam segi nafkah, tidak memberikan kepada istrinya dan tidak memberi pakaian kepada istrinya, jika seandainya istrinya mengajukan cerai, maka harus seorang qadhi menceraikannya. Boleh bagi seorang istri mengajukan cerai, meminta fasakh kepada suami yang tidak menunaikan haknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala tadribil wajh. Setelah diterangkan oleh Rasulullah SAW segi nafkah, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang suami tidak layak memukul wajah istrinya. Wajah dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dipukul, karena dia adalah tempat yang termulia bagi manusia. Ketika dipukul wajahnya, maka hilang derajat dan martabatnya sebagai manusia. Maka dia larang, wala tadribil wajh. Semarah apapun seorang suami, jangan sekali-kali memukul wajah istrinya. Dan itu tidak dibenarkan. Akan jatuh martabatnya, akan hina dirinya, dan tidak ada arti rasanya dirinya ketika dipukul oleh suaminya. Wala tadribil wajh. Kalau seandainya Rasulullah SAW melarang seorang suami memukul secara nyata, maka juga tidak boleh memukul sang istri secara makna. Wala tuqabbih. Jangan ucapkan kata-kata buruk kepada istri, karena itu sama dengan memukul wajahnya, dengan menyebutnya dengan wajah buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seburuk apapun manusia, Allah telah ciptakannya dalam sebaik bentuk. Lihatlah doa kita ketika berkaca, Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah tampankan wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Itu doa setiap muslim. Tampankah dia maupun tidak, kan, tapi bagaimanapun dia diciptakan dalam keadaan ahsani taqwim. Maka tidak boleh menyebut buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyebut istri buruk dan semacamnya. Karena menyebut istri buruk berarti keburukan tersebut bukan kepada istri, kan, tapi kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala tadribil wajh wala tuqabbih, menunjukkan bahwa tidak dibenarkan menjatuhkan martabat seorang istri di mata suaminya. Akan tapi jalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Dan juga tidak boleh menghinanya dengan mengatakan buruknya nasabnya. Itulah kelakuan engkau memang keturunan zina, atau semacam kata-kata kasar lainnya. Orang kampung engkau memang pezina semua. Atau kata-kata yang menghancurkan martabat seorang istri di depan suaminya. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah, hadis 283, Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna iman seorang mukmin, ahsanuhum khuluqa, adalah seorang mukmin yang baik akhlaknya. Iman di dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan,
dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya seorang mukmin kalau seandainya diingatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala atau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Lihat bagaimana bertambahnya iman dengan ketaatan. Dan bagaimana berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan di sini kaidah bahwa kebanyakan salaf melakukan kebaikan bukan dia berharap banyak dengan pahala dari kebaikan tersebut. Akan tetapi yang diinginkan salaf adalah akibat dari kebaikan yang dia lakukan, dia mendapatkan kebaikan yang serupa atau lebih baik. Karena seseorang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan berikutnya. Sebagaimana seseorang berbuat kemaksiatan, dia akan mendapatkan kemaksiatan yang berikutnya. Apa kata mereka? Sesungguhnya saya beramal saleh, satu kebaikan, bukanlah saya berharap banyak dari pahala dari kebaikan tersebut, kan tapi saya berharap adalah saudara-saudara kebaikan itu. Dan saya meninggalkan sebuah kemaksiatan, bukanlah saya takut dari besar dosa yang saya lakukan dari kemaksiatan tersebut, akan tapi yang saya takutkan adalah saudara-saudara dari dosa kemaksiatan tersebut. Seseorang yang melakukan kebaikan, dia akan berentet, akan melakukan kebaikan berikutnya. Kan tapi sebaliknya, seseorang yang melakukan keburukan akan berentet, dia akan melakukan keburukan berikutnya. Makanya diperlukan lingkungan yang saleh untuk melakukan sebuah ibadah dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya lingkungan saleh, orang-orang saleh dan semacamnya, kita akan terdorong untuk berbuat kebaikan, kemudian kebaikan-kebaikan seterusnya. Hari ini antum hadir pengajian, akan sulit untuk melakukan kemaksiatan. Hari ini, kalau seandainya kita melakukan kebaikan, akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Sebaliknya, kalau seandainya hari ini kita melakukan maksiat, akan mudah untuk melakukan maksiat berikutnya. Ini sudah sunnatullah di atas permukaan bumi ini. Nah, di dalam masalah iman, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu menjaga iman agar terpelihara. Dan iman bertingkat-tingkat dan berbeda-beda setiap orang. Ada sebagian orang yang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhirat, seakan-akan hari akhirat baginya sudah nampak di dalam pandangannya. Mungkin badannya di dunia sedangkan batinnya sudah di akhirat. Kan tapi sebaliknya ada sebagian orang imannya tidak begitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an. Allah mengatakan wa minan nas may ya'budullah ala harf. Sungguhnya di sebagian kalangan manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi keadaan. Sesuai dengan kondisi keadaan. Fa in asabahu khairan itma'anna bih. Jika seandainya ditimpakan kepadanya kebaikan, dia baru bisa tenang. Baru bisa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi jika seandainya ditimpakan kepadanya fitnah, ditimpakan musibah, ditimpakan kesulitan ekonomi, ditimpakan pada anaknya, ditimpakan sakit, ditimpakan pada hartanya dan semacamnya, mulai dia berbalik dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, orang yang begitu bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah hanya pada siang dan tidak pada malam harinya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musim hujan, tidak pada musim kemarau, yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada musim senang, tidak musim susah, mereka itu adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat.
belum sempurna imannya, sehingga dia harus menjadi seorang mukmin yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, akmalul mu'minina imanan. Iman seorang mukmin yang paling sempurna adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya terbagi dua. Paling baik akhlaknya kepada Allah, dan yang kedua paling baik akhlaknya sesama manusia. Paling baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah takwa. Bisa menahan dirinya dari kemungkaran dan bisa melaksanakan dirinya dari kebaikan. Itulah yang disebut takwa. Dan baik akhlaknya dengan manusia itulah adab, akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua hal inilah yang membuat manusia masuk surga. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya apa yang menyebabkan seseorang masuk surga." Apa kata Rasulullah SAW? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak. Itulah yang saya maksudkan dengan din dan akhlak. Din dan akhlak. Seharusnya akhlak menyempurnakan din, sebagaimana din adalah akhlak. Akan tetapi kadang-kadang ada perbedaan. Kadang-kadang orang itu baik muamalahnya dengan Allah, tapi tidak baik muamalahnya dengan manusia. Kadang-kadang orang pandai bermuamalah dengan manusia, bergaul dengan manusia, akan tapi tidak pandai bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik seorang mukmin pandai bergaul dengan Allah, pandai bergaul dengan manusia. Makanya hampir semua perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya selalu dengan akhlak yang mulia, selalu dengan akhlak yang mulia. Di seluruh Al-Qur'anul Karim, di puluhan ayatnya menggandengkan akhlak ini, takwa kepada Allah dan akhlak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Fawaidnya dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi seorang mukmin dua hal yang tidak pernah lepas dari dirinya, yaitu takwa dan kebaikan akhlak. Takwa dan baik akhlak. Sebelum saya lupa, dakwah yang kita berikan ini, kajian yang kita sampaikan, seruan Rasulullah SAW yang kita pahamkan, ini semua berdasarkan akhlak. Akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada manusia. Makanya ulama-ulama salaf kita dahulu, di awal-awal kali seorang penuntut ilmu ditalkinkan oleh guru-gurunya hadis Rasulullah SAW tentang tujuan dari dakwah. Mereka ditalkinkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berilah kasih sayang yang ada di atas bumi, niscaya zat yang di atas langit akan menyayangi kalian. Jadi dakwah dibangun di atas rahmah, di atas kasih sayang, di atas rasa cinta, di atas rasa mawaddah dan rahmah sesama manusia. Jika seandainya ada orang yang berdakwah di atas kebencian dan semacamnya, permusuhan dan semacamnya, ketahuilah bahwa tujuannya telah salah. Kita berdakwah di atas kasih sayang. Bukti kita sayang kepada manusia, kita tunjukkan kepadanya kebenaran. Orang yang paling layak kita dapatkan kasih sayang adalah orang-orang yang berada di sekitar kita.